akan membahas topik yang tentang Illuminati ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan bosan-bosan, tetapi di dalam minggu yang pertama ini secara khusus kita akan membahas secara gambaran besarnya dulu ya. Apa yang mereka kerjakan, strategi mereka di akhir zaman. Kita tidak terlalu membahas sejarah mereka panjang lebar karena itu tidak membawa solusi, karena itu sudah terjadi. Tetapi yang kita bahas ini nanti adalah implementasinya. Ketika kita mengenal Illuminati itu siapa, apa action kita lantas berikutnya, bagaimana respon kita yang tepat menghadapi akhir zaman ini. Sudah mengetahui musuhnya, Samael bekerja lewat mana. Dari bahasa aslinya, Illuminati ini berasal dari bahasa Latin yang artinya Children of Light, anak-anak terang, atau mereka yang mendapat iluminasi, mendapat pencerahan dan menjadi terang. Tapi sesungguhnya ini adalah dusta, karena anak terang yang sejati, Illuminati yang sejati adalah anak-anak Tuhan, adalah mereka yang di dalam dirinya ada terang Kristus, terang Hamasia. Nah, seperti yang kita tahu, karena mereka merasa tercerahkan, maka mereka merasa dunia ini gelap, dan mereka merasa bahwa mereka lah yang patut menguasai bumi ini. Siapakah mereka? Apakah negara, sebuah suku bangsa? No, mereka adalah non-state actor, atau mereka adalah perusahaan korporasi multinasional, bahkan transnasional yang ada di 140 sekian negara di dunia, dan mereka beroperasi karena mereka menguasai bidang-bidang penting di dunia, seperti yang tertera di gambar berikut ini. Saudara, bukan hanya perusahaan, tetapi berbagai bidang, bahkan agama, pendidikan, militer, kemudian perang itu juga mereka yang merekayasa. Bahkan lebih daripada itu, mereka merencanakan akan ada perang besar antar agama. Ya, kita tinggal melihat, bahkan biomedical ya, medis, senjata-senjata biochemical itu mereka buat. Nanti puncaknya ya akan ada yang namanya zombie, bahwa manusia udah lagi nggak berpikir. Bahkan akan diciptakan bahwa manusia ketergantungan dengan teknologi, bahwa di mana nanti microchip itu ditanam batang otak. Jadi tidak lagi membutuhkan handphone, tidak lagi membutuhkan gadget, tetapi Anda dirubah DNA-nya. Bagaimana caranya? Ya karena tidak dipaksakan, karena orang mengikuti tren. Makanya orang jatuh dalam LGBT. Orang mengikuti tren, orang memaksakan diri menggunakan teknologi yang bahkan itu nanti akan ditanam di batang otak. Gadgetnya tidak terpisahkan lagi. Anda mirip transhumanism, bukan lagi manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Elohim. Bidang-bidang yang mereka kuasai salah satunya adalah ekonomi, militer, politik, dan agama. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara, jadi akhir zaman itu sebenarnya bukan perkara perang agama, tetapi justru perang agama yang mereka harapkan, karena mereka yang mengadu sesama anak Ibrahim atau anak Nabi Abraham atau Abraham, yaitu Kristen, Islam, dan Yahudi. Padahal sesungguhnya bukan begitu, kehendak dari Yahweh Elohim Adonai. Bagaimana mereka menguasai ekonomi? Gampang. Ya Anda lihat kalau Anda nonton itu yang online video kan, iklannya sekarang semua utang, pinjaman online. Itu pertama. Kedua, ya Anda lihat hari-hari ini kan semua digunakan, semua pembayaran online, cashless, digital currency. Ya kita lihat seperti Elon Musk itu kan dulu bagaimana dia mempermainkan Bitcoin, kemudian koin-koin lainnya. Ya nanti semua menuju ke sana. Mau beli apapun harus terdaftar, harus ada ini ya. Akhirnya tidak lagi menggunakan uang kartal atau uang giral. Ini akan digiring ke sana. Tetapi banyak daripada kita yang tidak siap. Padahal Jabar Elohim mengajar jelas bagaimana kembali ke tanah. Bagaimana kita kembali kepada keluarga. Ya, dimulai dari keluarga ini ya, Yaakov ya, Israel ya kan. Mengeluarkan bapak daripada 12 suku. Demikian juga Yahushua Hamasia, teladan kita mengajar yang sama. Dengan talmidimnya itu keluarga, hidup komunal. Artinya apa? Kibbutz. Berapa banyak kita tidak ada komunitas, tidak ada haleluya, tidak ada yang namanya kehilat. Penting mempunyai komunitas ini. Juga ekonomi yang mandiri begitu yang ada di sana. Bagaimana saling percaya,
Bukan hanya di dalam bidang agama atau religius, tetapi dalam bidang ekonomi. Bangunnya harus dari sekarang. Jangan menunggu ketika sistemnya sudah dikuasai semua, tidak bisa keluar dari sistem, baru mengharapkan. Tidak bisa, mujizat jangan seperti itu. Apalagi konsep rapture, ngawur itu semua. Kembangkan UKM-UKM. UMKM harus berdikari, harus mandiri, bangga memakai produk dalam negeri. Jangan jadi korban mode, jangan jadi bucin, budak cinta daripada apa? Daripada budaya asing. Jangan jadi juga bucin korban daripada apa? Brand-brand luar. Berapa banyak anak-anak muda, bahkan yang orang-orang tua juga sama, bahkan hingga menghalalkan segala cara, hingga korupsi, hingga berhutang demi memenuhi hasratnya untuk brand-brand ternama. Bahkan jangan terilusi apa yang ditawarkan oleh media, bahwa seakan-akan orang yang kaya, yang cantik, yang tampan, yang punya rumah di area tertentu itu pasti bahagia. No, bahagia bukan dari dalam, bahagia itu dari luar, dari dalam mengalir keluar, yaitu apa? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, kata Rasul Paulus. Jangan dibalik-balik. Dunia menawarkan penampilan, dunia menawarkan keinginan mata, keinginan daging, kesombongan hidup. Dan itu yang diajarkan oleh Illuminati lewat ya perusahaan-perusahaan mereka, lewat media mereka, lewat para aktor-aktor dan aktris mereka yang mereka angkat dengan segala dusta yang mereka tawarkan, isme-isme yang mereka tawarkan, yang menentang pengenalan akan Allah yang hidup, Elohim Adonai yang hidup. Maka solusinya simpel. Ketika kita tidak lagi menuruti keinginan mata, kita tidak menuruti keinginan daging, kita tidak menuruti keegoisan, kesombongan hidup kita bangga dengan produk dalam negeri, kita ciptakan komunitas-komunitas UMKM, maka kita bisa paksa mereka untuk tunduk, untuk artinya duduk dan bergen dengan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya negeri kita Nusantara tercinta ini sudah diberkati dengan sumber daya alam yang sedemikian rupa. Hanya masalah pada SDM-nya. Balik lagi, kenapa masalah SDM? Akar daripada kerusakan dan korupsi. Rusak manusia itu karena dosa. Selesaikan dosa. Maka manusia tidak lagi cinta uang, tidak lagi cinta kedagingan. Lucu, ada yang ngajarin raptor, ada yang ngajarin ini. Masih cinta dunia, masih mengikuti gaya hidup dunia. Ya, ngimpi, ngayal, parah ini. Terus lagi, menganggap dirinya Kohen, terima persepuluhan segala macam. Orang Torah itu dilanggar, masih demen makan babi, makan anjing, makan ular, segala yang benar-benar tidak tahor, yang dilarang oleh Torah, dilanggar. Terus mengatakan Kristen ini Israel rohani, ngawur besar. Please, sudah saatnya kita belajar kembali kepada tanah. Itu mulai dari Torah, Sefer, semua jaga hidup benar-benar sungguh-sungguh. Artinya apa? Walk your talk. Artinya ketika Anda sudah menjadi rabi, guru, pendeta, pastor, jalani apa yang Anda khotbahkan. Jangan Anda menyuruh jemaat untuk melakukan, Anda tidak melakukan. Masalah besar, ingat penghakiman kita bukan di sini. Maka kembali lagi bahwa Dabar Elohim ini membuat kita berefleksi supaya kita menyadari bahwa waktunya sudah sangat singkat. Bagaimana persiapan kita? Adakah kita sudah menjalani hidup secara minimal menjaga melakukan hari Sabat? Bagaimana juga gaya hidup kita, pola makan kita? Atau jangan-jangan makanan kita GMO semua? Makanan yang kita makan ternyata masih produknya mereka. Nggak heran banyak hamba-hamba ya yang ngaku hambanya Yesua Masih meninggalnya kanker, tumor, ya serangan jantung. Karena apa? Tidak mengikuti Torah, makannya sembarangan, hawa nafsu, belum mengatur diri. Kemudian tadi sudah dibahas banyak tentang dosa-dosa keuangan. Belum lagi apa? Dosa politik, kan begitu. Gereja najis, kenapa? Terima uang kotor, bukan yang tahor. Menghalalkan segala cara, korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan menghilangkan nyawa. Alam dirusak sembarangan. Yang begini mau rapture sekali selamat atau selamat, ngibul bener. Kenapa? Disangkali oleh perkataannya sendiri, oleh tingkah lakunya sendiri. Karena yang benar-benar memang terpilih, the chosen, Talmidimnya itu akan menjaga hidup sedemikian rupa.
Bahkan ya di zaman itu jangankan ke tempat-tempat yang tidak lewat saja tuh tidak tahor, harus mengkadoskan, tidak bisa ikut sabat. Tinggi sekali standar yang asli daripada hukum-hukum Nabi Moshe. Di mana ini yang digenapi dalam Yahusua Mashiach. Bukan artinya terus kemudian kita hidup sembarangan seenak semau gue. Tidak. Anda harus kembali. Ya inilah kalau Anda kehilangan akar aslinya. Mengandalkan ajarannya Calvin, Luther, Zwingli, segala macam. Belum lagi teologi-teologi postmodern. Ngawur, kembali ke akar. Balik ke akar Ibrani. Habis dari situ baru Anda bisa punya filter. Mana yang filsafat palsu, filsafat dunia. Mana yang tidak bertentangan dengan dabar Elohim. Dari sini kita baru bisa berpikir rasional, tetapi spiritualitas kita dapat. Kita benar menjaga hidup yang tahor, yang kados, tidak lagi mencintai dunia, mencari pada keselamatan, dan kita bisa mempraktekkan the golden rule, ajaran inti daripada Yahushua HaMashiach. Apa? Sebenarnya, mengasihi Yahweh Elohim dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, mengasihi sesama diri sendiri. Kompleks lagi masalahnya. Kalau kok jangankan cinta dirinya nggak dicintai, dirinya dilukai, makan ngawur tadi contohnya. Belum lagi masalah apa? Luka batin. Antara pikiran sadar, tak sadar, bahwa sadar, itu belum pulih. Nah, ini perlu pertolongan Roh Elohim. Masing-masing kita koreksi, masing-masing kita minta dikoreksi. Dalam saat-saat tefillah, dalam saat-saat bahkan sabat, untuk bukan sekedar ritual. Ya, tapi benar-benar kita mengkoreksi diri, memperbaiki bahkan hal-hal yang kecil. Ya, tahor, kados itu dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, bahkan di dalam hati. Seperti itu. Haleluya. Tuhan yang membukakan. Maka doa saya bagi Bapak Ibu Saudara, ada roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang menguasai Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika mendengar suara saya ini bukan suara manusia tetapi suara Tuhan yang bicara bagi Anda, dan suara Tuhan ini yang memberikan hikmat untuk bagaimana kita menghadapi akhir zaman. Tuhan memberkati.